Oke. Ya beginilah motorku. Apa adanya, cuman ada bracket, holder, apa namanya ya, untuk holder juga, keperluan holder gitu, dan charger, USB charger. Sudah. Selebihnya ya ini paling tambah riser doang. Oke. Halo guys, begitulah pembukaannya di awal. Apa yang mau dibahas hari ini? Ya tentunya seputar GSX Bandit Suzuki, mereknya. Sekarang jam 12:30, aku mau ke Serang karena jadwalnya hari ini di sana. Rutinitas seperti biasa. Kalau nggak ngajar di Serang, ya ngajarnya di Cilegon gitu ya. Seperti itu aja sih. Ya, hari ini aku ngebahas tentang inilah, seputar GSX Bandit kali ya. Mungkin karena belum ada konten GSX Bandit ya. Jadi sekalian ngevlog ke Serang, sekalian juga ada topik yang dibahas seperti itu. Yuk, langsung saja kita bahas tentang GSX Bandit. Bicara tentang Suzuki GSX, ya ini GSX 150 series ya. Ada 3 jenis. Ada yang R, itu yang yang model motorsport. Ada yang S, yang itu yang naked tapi juga mirip sama motorsport ya untuk seatnya gitu ya. Dan yang ini yang ramah untuk boncengers, yaitu adalah GSX Bandit. Dan juga cocok untuk touring ya gitu, nyaman lah untuk boncengan, terutama sih itu ya, untuk boncengan gitu. Kalau GSX S juga untuk touring juga cocok sih, tapi untuk sendirian dengan mesin yang sama, tipe mesin yang sama, kemudian juga cc yang sama gitu ya. Kalau nggak salah sih semuanya sama ya. Kurang tahu juga, mungkin di ECU-nya ada beda settingan kali ya. Bagi kalian yang tahu, user GSX series mungkin bisa komen ya. Ya, ini motor memang termasuk motor yang langka. Tidak banyak yang berminat dengan motor yang ginian. Alasannya satu, yaitu adalah perindapan mulu alasannya. Dikit-dikit perindapan gitu. Ya, orang di sini memang di Indonesia ini ngejar gengsi. Bukan gengsi mungkin kali ya, tampilan lah gitu ya. Dan brandnya juga memang udah besar sih, yaitu kayak Honda dan Yamaha. Tapi ya harus diakui juga, baru-baru ini ataupun sudah lama mungkin ya, beberapa bulan yang lalu ada problem terutama di motor matic katanya ya, yaitu rangka inshaft lah gitu ya. Nah ya udah, jadi tidak menjamin ternyata brand bagus, tapi ternyata ya problematikanya ada, yaitu tentang kualitas rangka dan juga faktor-faktor yang lain, entah mungkin kopong lah sebutannya, klotok-klotok lah, atau perindapan lah kalau Suzuki ini. Ya terlepas dari itu kan hanya bahas tampang istilahnya. Nah tapi kalau secara kualitas ya kita harus bisa perhitungkan dan wajib memperhitungkan Suzuki ini. Ya walaupun memang secara penjualan dia rendah, tidak familiar, tidak terkenal, tapi harus diakui motor ini tuh durability-nya, kualitasnya jos sih gitu ya. Seperti itu guys. Jadi kenapa aku akhirnya mencari motor yang ya berbeda, ya karena faktor itu tadi. Selain memang dia jarang di jalan, tapi juga kualitasnya sih oke gitu ya. Dimulai dari ketika dulu aku gunakan GSX R untuk touring, dan ini juga udah pernah dipakai untuk touring, ya mantap. Itu sih yang aku bilang. Cuman tentunya dari kelebihan motor yang dirasakan gitu ya, tentu juga ada kekurangan gitu kan. Nah, apa kekurangannya, apa kelebihannya? Oke, kita diskusikan. Kalau ada yang kurang mungkin atau yang lebih mungkin coba disampaikan di kolom komentar guys. Pertama, kalau ngebahas motor GSX Bandit ini, kalau dari sisi kelebihannya ya, secara power, tenaga, dia itu termasuk yang terbesar ya di kelasnya gitu ya. Di kelas 4 tak ya, kita nggak bicara 2 tak nih, jadi jangan senggol-senggol juga gitu ya. Secara horsepower dia termasuk yang gede ya, 18,9 ya horsepower. Dengan tenaga yang segitu, itu termasuk besar. Kenapa? Ya oke, memang ada yang besar lagi, yaitu adalah Fiction R ataupun juga R15 gitu ya. Dan itu 19 berapa gitu ya mungkin, aku lupa.
Tapi ingat, cc-nya juga beda gitu ya. Kalau ini aslinya cc-nya cuman 147 sekian gitu ya. Beda dengan R15 dan kawan-kawannya yang 155, yang mungkin aslinya nggak sampai segitu juga sih, tapi overall ya lebih, secara kesimpulannya ya lebih dari 150 kan gitu. Jadi dengan tenaga segitu itu mantap banget sih untuk jalan jauh gitu ya. Jadi perpindahan gigi pun juga akan tentunya jarang jadinya gitu. Ditambah dengan memang ini transmisinya sampai 6 ya. Nah, lalu kalau ngomongin irit sih, itu menurutku salah satu bentuk kelebihan juga kali ya. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan cc yang sama, ada yang lebih irit lagi, tapi ini bisa dikatakan juga irit. Nah, selama aku menggunakan motor ini, itu sekitar 40-an kilometer per liter gitu ya konsumsinya. Jadi beda-beda sih memang, tergantung cara mainnya juga ya, cara kita ngegas ya. Tapi aku pernah dapat tuh di angka 43 kilo per liter, itu pernah. Jadi kesimpulan ya ini juga irit gitu ya. Jadi walaupun memang dibandingkan yang lain ada yang lebih irit, tapi ini udah cukup sih menurutku gitu ya. Ya tentunya kalau bicara tentang mesin ya, benar-benar DOHC asli ya, bukan DOHC yang abal-abal ataupun ya something lah gitu, sesuatu gitu. Nah, DOHC-nya ini itu benar-benar memang DOHC gitu. Jadi dengan tipikal overbore ya. Jadi memang motor ini secara tenaga di RPM atas tuh mantap sih gitu. Tarikannya jos sih gitu ya. Jadi memang menjadi kekurangan dari overbore itu adalah dia lemah ataupun lemot ketika di RPM bawah gitu. Tapi kalau udah RPM atas, nah ini jos sih gitu ya. Buat kita yang touringnya itu jalan-jalan yang relatif datar gitu ya, jarang naik turun gitu ya, itu udah cukup sih gitu ya. Tapi memang kalau dibawa ke off-road, nah, yang sifatnya naik turun gitu ya, mendaki gitu kan, menurun, mungkin jadi problem sih memang gitu ya. Tapi buat kita yang suka touring di jalan-jalan kayak gini ya, sesekali mungkin jalan-jalan yang kurang bagus off-road itu bagus sih, cukup lah gitu ya. Horsepower-nya juga oke. Ya mungkin yang torsinya mungkin ya yang tidak terlalu besar ya, efek dari tipikal mesin yang overbore itu, dimana memang diameter bore-nya itu, diameter pistonnya itu lebih besar daripada stroke-nya gitu ya. Makanya disebut sebagai overbore. Ada yang overstroke dan itu berarti stroke-nya yang panjang. Memang kali itu cocok untuk ya motor-motor yang trail gitu ya, karena overstroke-nya memang harus panjang supaya menghasilkan torsi yang besar. Nah, sepengetahuanku gitu. Terus juga bagiku ya, handling motor ini tuh sudah cukup sih ya, bagus gitu. Jadi enak aja gitu, handlingnya nggak berat gitu kan. Terus juga tarikannya juga oke gitu ya. Perpindahan giginya tadi aku bilang jarang gitu ya, karena dia tipikal mesin overbore ya, jadinya jarang akan ada perpindahan gigi sih gitu. Jadi dengan stay di gigi 3 atau 4 tuh itu udah cukup sih gitu ya, untuk perjalanan yang jauh, yang panjang, jalan-jalan yang bebas hambatan gitu ya. Jadi jarang akan pindah gigi lah istilahnya, karena dia RPM-nya tuh lihat tuh sampai 13.000 ya, maksimal sampai 13.000 tuh RPM dari GSX Bandit ini. Yang lain setahu rata-rata 12.000 ya, seperti itu. Jadinya ini mantap sih. Limitnya aja di sini di garis merahnya itu sampai 12 ya. Di bawah melewati dari 11.000 RPM itu baru sampai di garis merahnya atau limitnya gitu. Tapi secara kesimpulan sih sebenarnya motor ini udah nyaman sih gitu ya. Ditambah juga rangkanya itu mantap ya. Jadi motor ini memang kelihatannya kecil ya kalau dibandingkan dengan motor-motor yang lain. Motor lain itu kayak Honda ataupun Yamaha tuh relatif gede ya kelihatannya gitu. Tapi motor ini memang relatif kecil karena ya itu tadi dari rangkanya juga sih. Rangkanya itu tidak terlalu sebesar kayak Delta Box ya gitu. Mungkin kalau CBR relatif dibilang ya kecil juga sih ya. Tapi itu tadi, dia tuh kalau kata orang ya, DOHC Hello Kitty gitu loh. Jadi kayak nanggung istilahnya gitu. Jadi kalau ini tuh motor head cylinder itu karena DOHC, jadi kayak besar gitu, padat jadinya. Mesinnya tuh kalau kita lihat ya di samping ini, itu padat guys. Makanya mantap sih menurutku ya. Tenaga oke, body juga yang nggak gede-gede banget, tapi padat jadinya ya, berisi gitu. Itu jadinya keren aja gitu. Cocok lah gitu, sesuai dengan cc-nya juga gitu. Kan kadang rada aneh juga ya, cc-nya gede, cc-nya kecil tapi bodinya gede gitu. Kadang ya itu jadi kayak mana gitu ya.
Sama kayak di Bisonku dulu ya, badannya gede tuh tapi ya tenaganya kecil gitu. Begitulah. Secara tombol-tombol sebenarnya normal ya, tidak ada yang terlalu menonjol juga. Palingan yang menurutku salah satu kelebihan juga ini adalah kill switch-nya nih. Ini hanya ada di Honda, Yamaha sama Suzuki nih. Kawasaki kalau nggak salah ada, cuman kan kelas 150 cc-nya yang 4 tak kayaknya nggak ada ya. Nah ini di Honda nggak ada setahu nih, belum ada malah gitu. Masih belum ada pakai fitur ini, padahal ini penting banget loh kill switch ini. Gitu. Ya kalau untuk speedonya semuanya rata-rata sudah digital ya. Dan tentunya untuk motor kelas naked ya, ini sudah ada indikator gearnya. Yamaha juga sudah ada. Kalau si Honda aku kurang tahu ya. Dulu tuh nggak ada setahu. Tapi sekarang apakah sudah ada indikator gearnya atau enggak, aku belum tahu sih. Kalau bagi kalian yang tahu bisa komen ya guys. Memang kalau diajak balap gitu ya, motor ini itu bakalan kalah di awal. Tapi kalau udah di akhir itu trek panjang ya. Ya kalau trek pendek memang kalah sih. Cuman kalau trek panjang dia mantap sih. Bakalan benar-benar bisa menyalip yang lain juga gitu. Itu kan pernah ada tuh test ride-nya dulu tuh di video ya, di YouTube ada sih. Nah, kalian bisa tonton lah. Terus kekurangan sekarang kali ya. Nah, kekurangannya memang motor ini karena dia tipikal mesin overbore, jadi tarikan di awalnya lemot sih kayak gitu. Terus ya suspensi depannya ya masih teleskopik ya, bukan USD ataupun upside down gitu ya. Terus ya kekurangannya lagi kalau kata orang ya model-model perindapan itu sih. Itu yang menjadi kekurangan dari motor ini. Bentuknya lah, looknya tuh kayak nggak sesuai dengan selera orang Indonesia lah katanya gitu. Rem belakangnya masih bohlam gitu. Terus juga si sen kiri kanan juga masih bohlam. Kalau yang lain mungkin kan sebagian, atau apalagi yang stop lamp itu sudah LED ya. Itu palingan sih. Terus ya swing armnya palingan yang kalau Yamaha itu kan swing arm yang Fiction R ya, itu dia sudah banana ya. Tapi kalau ini tuh masih model kotak biasa gitu. Honda model kotak juga sih, tapi lebih bagus menurutku modelnya gitu ya, dibandingkan dengan Suzuki GSX Bandit ini ataupun ya GSX series lah. Kayak gitu. Oke, selebihnya gitu-gitu aja sih. Paling kekurangannya tadi kalau untuk off-road, nah karena dia torsinya nggak sebesar yang lain ya, dan memang lembut di awal, tarikan awal, jadi kurang cocok sebenarnya kalau untuk tanjakan yang terlalu ekstrim lah gitu ya. Tapi kalau tanjakan normal biasa masih bisa lah, asalkan ya jokinya, si ridernya bisa berkendara dengan baik lah, bisa ya punya skill lah intinya gitu ya. Gitu guys. Kemudian bicara tentang motor ini, itu terkenal dengan keawetannya ya gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 yang bermasalah juga, tapi overall motor ini tuh minim perawatan, kemudian minim jajan lah pastinya. Kalau udah minim perawatan pasti minim jajan gitu. Sudah setahunan aku pakai motor ini. Untuk jajan yang dalam kondisi normal ya, kecuali kalau memang dari penjual sebelumnya punya masalah gitu. Aku punya PR sih memang waktu itu, tapi itu kan karena perawatan sebelumnya aja yang nggak becus gitu ya. Nah itu terus sampai setelah setahun penggunaan ya, ini motor jarang banget jajan gitu loh. Nggak ada trouble yang berarti lah. Rutinitas palingan cuma ganti oli. Terus dulu waktu itu piston remnya master remnya sudah ngempos. Ya itu normal sih gitu ya, karena memang kekurangannya ada pistonnya itu piston dari bahan plastik gitu ya. Jadi bukan bahan aluminium atau besi gitu lah. Nah seperti itu. Itu doang sih palingan jajanku. Palingan. Terus ya kalau ganti busi ya belum pernah sih, dulu doang waktu awal-awal. Sampai sekarang sih nggak pernah. Terus filter udara belum ada diganti. Apa lagi ya? Nggak ada PR sih yang berarti, karena alhamdulillah ketika di starter ini motor selalu jreng aja sih gitu, nggak ada hambatan ataupun kendala yang berarti gitu. Nah gimana guys, kalian kira-kira tertarik nggak? Oh ya BTW, motor yang tipikal GSX R sama S itu kalau nggak salah dia kalau R ada yang ini ya, ada yang keyless ya, tapi kalau S itu setauku ada juga kayaknya ya. Nah itu kelebihan juga tuh, karena di motor lain untuk yang motor-motor naked gitu ya, atau motor sport di kelas 150cc belum ada yang keyless selain Suzuki setauku ya. Kalau di Matic memang udah banyak ya kalau di motor-motor lain.
Cuman kalau untuk sekelas motor-motor naked ataupun motor sport itu belum ada, kecuali ya setauku Suzuki doang yang di kelas 150 cc. Nah itu doang palingan teman-teman, review ataupun ya pembahasan sekilas lah terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya, atau komentar lain lah seputar tentang motor ini ataupun motor yang kalian miliki sendiri. Apa yang kalian banggakan atau apa yang kalian sukai dari kelebihan dari motor yang kalian punya, selain memang karena mungkin harga ya. Oh iya, satu lagi lupa, yang menjadi kekurangan, walaupun ini bukan kekurangan juga ya, tapi itu karena pasaran aja, yaitu motor ini memang secara harga bekas tuh ya terbilang turun sih ya, turun banget ya dibandingkan dengan kompetitornya yang lain yang masih relatif lebih tinggi lah harga bekasnya. Itulah palingan. Ya begitulah dari aku, review yang dari orang yang tidak begitu paham dunia otomotif. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.